pada pagi hari ini kita dapat mengikuti virtual IP Talk Series 8 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atas data milik perusahaan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Kekayaan Intelektual PSHKI Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Himpunan Konsultan dan Pemerhati Hak Kekayaan Intelektual Alumni Universitas Trisakti atau yang biasa kita kenal dengan HIKAT, dan K&K Advokat Intellectual Property. Baik, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Nadia Nursanti, mahasiswa Fakultas Hukum 2018, selaku MC dalam acara virtual IP Talk Series 8 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atas data milik perusahaan, dan izinkan saya memberi sambutan selamat datang kepada yang terhormat, Dr. Simona Bustani SHMH, selaku Ketua dari PSHKI, yang terhormat, Bapak Ripai Kusumanegara SHMH, selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Yang terhormat, Ibu Ida Khairani SHMH, selaku Ketua dari HIKAT. Yang terhormat, Bapak Dani Kobrata SHLLM, yang pada hari ini akan menjadi narasumber. Juga yang saya hormati, Ibu Rizka Khairunisa SH, selaku moderator yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2013. Serta selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta kegiatan IP Talk Series 8. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri dan kepada host dipersilakan untuk menyediakan medianya. Terima kasih. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini akan diawali dengan sambutan dari Dr. Simona Bustani SHMH, selaku Ketua Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ripai Kusumanegara SHMH, selaku Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dan dilanjutkan dengan pembacaan CV dari Ibu Rizka Khairunisa SH, selaku moderator yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti 2013. Selanjutnya pemaparan materi dari Bapak Dani Kobrata SH LLM mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atas data milik perusahaan.
Dan berikutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Dilanjutkan dengan penyerahan e-sertifikat oleh Ketua HIKAT, yaitu Ibu Ida Herani SHMH. Dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi dan penutup. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, akan ada sambutan dari Dr. Simona Bustani, SHMH, selaku Ketua Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kepada Ibu Simona, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Ibu Dr. Simona Bustani, SHMH, sepertinya suaranya masih di-mute ya, Bu? Baik, sepertinya ada masalah dengan fitur mute-nya Bu Simona, fitur audinya Bu Simona. Kita lanjutkan agar acara berjalan dengan lancar. Kita juga akan mendapat sambutan dari Bapak Rifai, selaku Ketua dari IKA Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kepada Bapak Rifai, waktu dan tepat kami persilakan. Terima kasih. Terdengar suara saya ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua PSHI, Ibu Dr. Simona Bustami, yang terhormat Ketua HIKAT, Ibu Ida Herani, yang terhormat narasumber Mas Dani Kobrata dan moderator Mbak Rizka Helnisa, serta para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kiranya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul, sekalipun dalam suasana pandemi yang merebak di seluruh dunia. Namun kita semua masih
memiliki agenda untuk melakukan kegiatan yang positif, saling berbagi pengetahuan, sharing, dan membahas perkembangan dan kebutuhan hukum di tanah air. Saya pikir ini kegiatan yang sangat positif yang perlu terus kita dukung, dan karenanya IKFHU Sakti sangat mendukung dan bersedia berkolaborasi atas kegiatan webinar pagi hari ini. Secara pribadi dan juga secara organisasi, kami menyambut baik pelaksanaan webinar bertema perlindungan haki atas data milik perusahaan. Yang notabene tentunya isu ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat dan berbagai kalangan, karena memang akhir-akhir ini persoalan perlindungan data pribadi ini sudah sangat meresahkan dan merugikan banyak masyarakat. Dan dalam konteks ini, sejauh ini banyak pandangan hanya melihat dalam konteks hukum pidana. Tapi kami sangat bangga atas kreativitas dari rekan-rekan PSHaki dan HIKAT untuk mengangkat ini dalam konteks perlindungan haki. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah sendiri dalam hal ini Kominfo sedang mengajukan RUU perlindungan data pribadi yang mungkin juga lebih bernuansa kepada pidana. Tapi ternyata masih banyak undang-undang lain yang sebenarnya telah mengatur dalam perspektif non pidana, seperti dalam konteks haki yang mungkin akan dibahas hari ini oleh narasumber, dalam konteks perdata, dalam konteks hukum-hukum lainnya. Saya pikir ini perlu terus dikembangkan, perlu terus dikaji lebih dalam. Terlebih, seperti kita ketahui, sepertinya politik hukum negara ini, pada akhir-akhir ini bisa kita lihat dari Undang-Undang Ciptaker, itu lebih mengedepankan ultimum remedium. Dalam artian, hukum pidana mungkin adalah penyelesaian terakhir, tapi mungkin dilakukan dengan hukum-hukum lainnya. Atau mungkin juga ada satu pemikiran bahwa belum tentu juga hukum pidana itu lebih menjerakan. Sehingga saya pikir ini sangat-sangat searah dengan politik hukum negara yang saat ini sedang dibangun, dan tentunya menjadi kesempatan yang baik pagi hari ini kalau kita mendiskusikan ini secara interaktif. Singkat kata, mari kita ikuti webinar ini dan semoga banyak bermanfaat serta pengetahuan baru yang bisa diperoleh dari para peserta webinar. Atas nama IKFHU Sakti, kami mengajak terus berkolaborasi baik PSHaki maupun HIKAT dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam mendorong pemajuan dan pembaruan hukum di Indonesia. Akhir kata, selamat berwebinar kepada seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Rifai atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Simona Bustani yang merupakan Ketua dari Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual. Kepada Ibu Simona, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sepertinya masih ada kendala oleh fitur audionya Bu Simona. Kita lanjutkan dengan pembacaan CV dari Ibu Rizka Khairanisa SH selaku moderator pada hari ini. Ibu Rizka Khairanisa SH menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Trisakti pada tahun 2017. Kemudian beliau bergabung dengan Kian Advokat sebagai Junior Associate pada Juni 2017 hingga saat ini untuk menangani pekerjaan-pekerjaan di bidang kekayaan intelektual, baik urusan kekayaan intelektual di Indonesia maupun luar negeri. Dan beliau juga banyak mengikuti pelatihan, salah satunya pelatihan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh PRADI, kemudian Distant Learning General Course on Intellectual Property
yang diadakan oleh World Intellectual Property Organization, dan juga mengikuti Distance Learning IP Panorama yang diadakan oleh World Intellectual Property Organization. Dan yang terakhir, mengikuti Distance Learning Introduction to the Patent Cooperation Treaty yang diadakan oleh World Intellectual Property Organization. Dan Ibu Rizka Khairunisa SH juga aktif mengikuti organisasi di mana Ibu Rizka merupakan anggota salah satu Perhimpunan Advokat Indonesia yang mana kita kenal dengan sebutan PRADI dari 2018 hingga sekarang. Demikian CV dari Ibu Rizka Khairunisa SH. Selanjutnya untuk acara inti akan dimoderatori oleh beliau. Kepada Ibu Rizka, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Nadia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rizka Khairunisa, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara inti dari Virtual IP Talk Series ke-8, yang bertemakan perlindungan hak kekayaan intelektual atas data milik perusahaan. Acara kali ini akan dipandu atau diinisiasi oleh narasumber kita, Bapak Daniko Brata SHLLM. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak Daniko Brata SHLLM. Saat ini beliau merupakan seorang partner di bidang kekayaan intelektual khususnya di IP komersial. Kemudian selain itu beliau juga membawahi bidang corporate and technology. Kemudian juga terkait isu-isu berkaitan dengan telekomunikasi yang mungkin akan kaitannya langsung kepada topik dalam Virtual IP Talk Series kali ini. Dalam menjalankan jenjang pendidikan, Bapak Dani merupakan alumni Universitas Trisakti, Fakultas Hukum Angkatan 2008, dan menyelesaikan pendidikannya di tahun 2012. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya untuk Master of Laws di Leiden University pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Selain aktif sebagai partner di KNK Advocates, beliau juga merupakan salah satu dosen di Universitas Prasetya Mulia sejak tahun 2020 bulan Maret hingga sekarang. Untuk selanjutnya, mungkin tanpa saya perlu berlama-lama, acara inti akan segera saya serahkan kepada Bapak Daniko Brata. Apakah Bapak Daniko Brata sudah siap? Ya. Oke. Kepada Bapak Daniko Brata, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Rizka dan Nadia, dan juga terima kasih kepada IKAT dan PSHKI Trisakti yang sudah mengundang saya dan juga sudah bersusah payah itu ya menyelenggarakan sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Rifai sebagai ketua alumni Fakultas Hukum Trisakti. Terima kasih atas sambutannya, Mas, dan juga kepada rekan-rekan semua. Selamat pagi dan terima kasih atas partisipasinya untuk join dalam diskusi kita hari ini. Oke, saya akan share screen. Kelihatan ya slide-nya ya? Oke. Oke, mungkin saya akan mulai dari alasan kenapa saya memilih topik ini gitu untuk dijadikan diskusi kita pada hari ini. Mengapa saya mengambil topik perlindungan HKI terhadap data dalam perusahaan. Mungkin rekan-rekan semua sudah sadar juga bahwa di era seperti sekarang ini penggunaan data itu sudah sangat masif sekali gitu. Bukan hanya dari sisi perusahaan, tapi dari sisi kita sebagai konsumen, gitu, sebagai individual juga penggunaan datanya sangat banyak sekali. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan semua gitu ya ngecek handphonenya gitu, atau mengingat-ingat lagi aktivitasnya dalam satu hari gitu, mungkin akan kelihatan betapa banyak data yang kita hasilkan secara digital
yang terekam oleh device atau alat-alat yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya ketika kita cek orang, di situ ada bukti misalnya rekaman pembicaraan kita. Atau ketika kita buka YouTube, di situ ketahuan misalnya video apa yang kita buka, jam berapa gitu ya. Lalu misalnya rekan-rekan semua misalnya suka pesan makanan dari Gojek, di situ juga ketahuan makanannya apa. Alamat rekan-rekan juga ketahuan. Nah, data-data ini semuanya dipegang oleh perusahaan gitu. Dan belum pernah ada dalam sejarah gitu data terkait manusia yang ada di dunia ini bisa sebesar seperti sekarang ini. Semuanya dimungkinkan karena adanya perkembangan teknologi tentu saja, dan juga penggunaan teknologi yang masif gitu ya oleh kita semua nih sebagai konsumen. Nah, itulah sebabnya jadi pada tahun 2017 itu ada laporan, ada publikasi dari salah satu jurnal lah ternama itu The Economist, koran gitu ya, media, menyebutkan bahwa sekarang resources, sumber daya yang paling juga itu udah bukan minyak lagi gitu, tapi adalah data. Kenapa data? Karena banyak sekali sekarang penggunaan data yang digunakan untuk tujuan ekonomi dan bisa menghasilkan keuntungan gitu. Nah, ini ada beberapa contoh nih perusahaan-perusahaan yang ada di slide yang saya tampilkan ini adalah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan banyak sekali data, memang mengandalkan data berjumlah besar. Nah, ini ada beberapa contoh gitu, gambaran apa saja sih misalnya perusahaan-perusahaan teknologi ya, seperti Google, Facebook, Apple, Amazon, apa aja yang mereka ambil gitu ketika kita menggunakan servis mereka. Di sini kan kelihatan misalnya mereka mengambil face scan kita, terus nama kita juga ada, misalnya kalau kita menggunakan Instagram yang juga bagian dari Facebook gitu ya. Profile kita ada, terus kapan kita login ada, lokasi kita ada gitu ya, email address kita, IP address kita ada. Semuanya ini dikumpulkan oleh mereka, dan dapat rekan-rekan bayangkan gitu betapa banyak data ini, dan apabila di-combine dan dijadikan satu profil tentang diri kita, profil tersebut bisa lebih lengkap daripada apa yang rekan-rekan semua ketahui tentang Anda sendiri itu. Jadi perusahaan ini bisa tahu tentang Anda, tentang misalnya kalau misalnya semua data itu dianalisa, dia bisa tahu Rizka gitu, Rizka misalnya suka pesen ayam bakar gitu. Karena data tersebut ada di Gojek katakanlah atau Grab gitu, jadi bisa tahu Gojek, oh berarti si Rizka ini hobinya makan ayam bakar gitu, dan jam berapa aja gitu makannya kan. Nah, bayangkan kalau misalnya data ini digunakan dalam ruang lingkup yang luas, misalnya untuk mengetahui kecenderungan selera di salah satu daerah gitu, misalnya di Jakarta Barat gitu. Kita bisa lihat nih dari data-data yang ada, kira-kira Jakarta Barat ini mereka kalau suka pesen tuh banyakan pesan apa ya? Apakah pesen pecel ikan bakar gitu atau ayam bakar. Nah, dari situ ketahuan, dan itu bisa digunakan untuk business decision making gitu. Nah, inilah yang dijual oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi mereka memang benar-benar 100% mengandalkan data yang kita kasih ke mereka, mereka analisa, lalu mereka jual ke brand-brand, sehingga brand-brand bisa menjadikan kita sebagai target dari pemasaran mereka. Nah, tentu banyak dari kita ketika kita mendengar pemanfaatan data itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan teknologi gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya perusahaan teknologi, tapi semua perusahaan sekarang ini gitu ya, dimanapun di Indonesia maupun di luar negeri, sangat bergantung pada data. Jadi bukan hanya relevan terhadap perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, terus apalagi Apple dan lain-lain, tapi perusahaan-perusahaan yang lain pun, misalnya perusahaan retail atau perusahaan apalagi perusahaan manufacturer gitu ya, distributor kendaraan apapun itu, mereka juga membutuhkan data. Untuk apa digunakan? Mereka bisa menggunakan untuk business decision making.
untuk pemetaan potensial market atau customer base, di mana misalnya customer mereka misalnya tinggal gitu, atau bagaimana profil dari pendapatan dari customer base mereka. Nah, itu semua diperoleh, insight-insight seperti itu diperoleh dari data-data yang mereka kumpulkan. Atau misalnya terkait dengan karyawan, mereka bisa menggunakan data-data itu untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Misalnya karyawan ini bekerjanya sudah efektif atau tidak gitu ya. Atau misalnya kalau saya gitu di kantor hukum, mungkin bisa melihat berapa billable hours-nya, apakah orang ini kerja satu hari berapa jam gitu ya. Atau misalnya dia masuk tepat waktu atau enggak. Nah, ini kan bisa digunakan untuk mengevaluasi performance dari karyawan. Itu juga bergantung kepada data. Kemudian mengevaluasi feedback terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini juga penting gitu bagi perusahaan ketika menawarkan jasa atau produk. Tentu mereka pengen tahu nih kira-kira apakah produk ini laku di pasaran, apakah masyarakat suka atau tidak gitu. Kalau misalnya masyarakat suka, mungkin itu bisa digunakan untuk sebagai dasar untuk meningkatkan penjualan. Atau misalnya ternyata pasar tidak terlalu suka gitu dengan produk tersebut, bisa digunakan sebagai alasan untuk menyetop atau mengurangi penjualan terhadap produk atau jasa tersebut. Nah, karena hal-hal seperti ini tentu saja berpengaruh kepada bagaimana perusahaan menjalankan usahanya. Kemudian yang kelima adalah sharing dengan perusahaan lain atau dalam grup. Ini juga hal yang sangat sering gitu ya saya lihat, apalagi profesi saya sebagai pengacara, baik sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang sharing gitu, berbagi insight nih. Misalnya dalam satu grup ada, kan kadang-kadang dalam satu grup itu punya banyak lini usaha, ada yang di retail, ada yang di fintech, atau ada yang bank. Karena ketika data ini di-sharing jadi satu, membentuk satu profil, itu akan luar biasa sekali gitu hasilnya, dan sangat berguna sekali bagi perusahaan dalam menentukan perusahaan ke depannya. Nah, yang menjadi topik kita hari ini adalah bagaimana gitu perusahaan itu dapat melindungi data-data tersebut. Karena tentu saja kalau kita melihat dari fungsi atau kegunaan dari data tersebut, perusahaan itu memiliki kepentingan supaya data tersebut dimiliki oleh dirinya dan juga tidak misalnya bocor kemana-mana. Nah, saya sendiri melihat mungkin nanti ada insight atau komentar atau tambahan gitu mungkin dari rekan-rekan semua nanti kasih sistem jawab. Saya sendiri melihat bahwa data tersebut kalau kita lihat dari Haki bisa dilindungi dengan dua cara. Pertama, melalui copyright atau hak cipta, dan yang kedua adalah melalui trade secrets atau rahasia dagang. Nah, kedua ini bisa digunakan untuk melindungi data yang kita miliki dalam satu perusahaan. Nah, bagaimana kan perlindungan hak cipta terhadap data? Apakah undang-undang hak cipta kita melindungi data? Nah, mungkin rekan-rekan bisa melihat pada pasal 40N ya, Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Di situ ada disebutkan bahwa undang-undang hak kita mengakui basis data atau database ya kalau bahasa Inggrisnya itu sebagai salah satu ciptaan. Jadi basis data merupakan suatu ciptaan. Nah, di sini tidak digunakan istilah data saja, tapi basis data. Apa itu basis data? Pertama, basis data itu adalah kumpulan data atau kompilasi data. Nah, inilah alasan kenapa disebut basis data, karena dia sekumpulan dari data, bukan hanya satu data. Kalau misalnya hanya tadi Nadia, mahasiswa Fakultas Hukum, Trisakti gitu ya, misalnya umurnya 20 tahun, itu hanya data gitu. Tapi ketika digabungkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya, dan sehingga menghasilkan satu set informasi yang baru, nah itu bisa disebut sebagai basis data gitu. Itu adalah kompilasi data-data. Kemudian syarat kedua adalah dapat dibaca oleh komputer. Artinya ini adalah data yang sifatnya elektronik atau digital gitu, yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling penting sebenarnya, yaitu karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Nah, jadi harus ada
kreasi intelektual ketika kita mengcompile atau memilih atau mengatur isi data tersebut. Makanya tadi saya bilang hanya data saja, satu data gitu ya, satu data Nadia, Fakultas Hukum Trisakti, lalu umur 20 tahun, nah itu kemungkinan besar tidak bisa dianggap sebagai basis data. Tapi ketika digabung dan dibikin sedemikian rupa kompilasinya, pemilihannya, pengaturannya, sehingga membutuhkan suatu intellectual effort gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai basis data. Nah, ini saya ada beberapa contoh nih. Nah, ini mungkin rekan-rekan semua udah familiar juga nih dengan gambar yang saya tampilkan. Ini adalah user interface gitu ya, salah satu platform e-commerce di Indonesia mengenai produk jas hujan anak-anak. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, cara mereka menyajikannya itu merupakan suatu kumpulan data. Dengan kita lihat misalnya ada harga di situ, terus ada ratingnya, ada nama produknya, ada gambarnya, kemudian dari beberapa data tersebut digabungkan ke dalam satu kategori, yaitu kategori jas hujan anak, gitu kan. Nah, ini semua merupakan kompilasi dalam bentuk digital dan menurut saya memerlukan kreasi intelektual, karena ketika kita bicara misalnya platform-platform e-commerce gitu ya, mereka pasti menggunakan algoritma tertentu untuk dalam menyajikan list produk-produk ini. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat listnya itu sangat sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Karena mereka tahu kadang-kadang misalnya apa yang kita butuhkan, mereka bisa menawarkan kepada kita. Nah, ini membutuhkan kreasi intelektual, gitu. Bukan sembarangan kita taruh produk-produk taruh di situ tanpa ada kreasi intelektual. Nah, dalam hal seperti ini, saya berpendapat bahwa ini merupakan salah satu jenis database yang dilindungi oleh hak cipta dan juga merupakan hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan. Dan apabila ada perusahaan lain misalnya mengcopy misalnya atau melakukan pelanggaran terhadap ini, itu bisa ditindak karena mereka punya hak atas list atau database atau kumpulan data yang mereka sajikan ini. Kemudian yang kedua, nah ini playlist. Playlist ini juga merupakan salah satu contoh dari database kalau menurut saya, karena ketika kita bikin playlist gitu ya, mau itu playlist lagu atau playlist film gitu ya, atau playlist apapun, itu kita membutuhkan kreasi intelektual. Misalnya kalau saya mau bikin playlist lagu dangdut yang mungkin menurut saya akan disukai oleh teman-teman saya gitu ya. Nah, itu saya harus memilih, misalnya, oh lagu ini kayaknya kurang bagus nih. Mungkin lagu ini harus taruh di atas, lagu ini di bawah. Atau mungkin lagu ini ke yang terakhir gitu, karena mungkin kurang enak didengar atau apapun. Nah, itu semua kan membutuhkan pemikiran, gitu. Membutuhkan suatu effort secara intelektual. Dan saya berpendapat bahwa list, misalnya mungkin rekan-rekan yang pakai Spotify gitu ya, tahu cara bikin list gimana, itu bisa dianggap sebagai database oleh hak cipta. Gitu. Nah, ini contoh ketiga. Bagaimana dengan database karyawan, seperti nama, status, jabatan. Ini kan sebenarnya standar gitu. Hampir misalnya semua perusahaan punyalah set data seperti ini mengenai karyawannya. Nah, dalam hal seperti ini, statusnya bisa aja abu-abu, karena bisa saja misalnya kalau kita bawa ini ke pengadilan gitu, pengadilan beranggapan bahwa oh ini tidak ada kreasi intelektualnya, ini standar aja gitu. Semua orang juga kalau menggunakan database pasti seperti ini gitu loh, dan tidak ada unsur intelektualnya di sini. Tapi bisa saja ini dianggap sebagai kreasi intelektual atau database, tergantung apakah kita bisa
membuktikan bahwa memang ada kreasi intelektual atau ada intellectual effort yang kita lakukan dalam membuat ini. Apakah ini unik gitu ya, atau ini bisa memudahkan pekerjaan kita atau apapun. Selama kita bisa membuktikan, ini bisa dianggap sebagai database. Tapi ada kemungkinan juga bahwa ini bisa dianggap bukan, karena ini sangat standar aja gitu, dianggap standar aja. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai database tadi. Bagaimana perlindungan data yang dianggap sebagai database berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Oke, next dulu ya. Oke, nah ini ada beberapa, ada satu catatan gitu terkait dengan database, bahwa perlindungan basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan dimasukkan dalam basis data tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap data entry yang ada di situ, apabila itu dilindungi oleh hak cipta, maka pemegang hak cipta tetap berhak atas ciptaan tersebut. Misalnya nih, ini kan kita lihat misalnya yang di e-commerce ini gitu misalnya. Di sini kan ada gambar gitu misalnya. Masing-masing sellernya memasukkan gambarnya masing-masing. Nah, gambar ini bisa aja dianggap memiliki hak cipta sendiri dan bukan dimiliki oleh perusahaan yang menyajikan data ini gitu. Sama misalnya dengan lagu gitu. Misalnya saya punya kompilasi lagu dangdut gitu kan. Masing-masing lagu yang ada dalam database saya itu merupakan milik penciptanya dan pemegang hak ciptanya masing-masing. Saya hanya memiliki hak cipta atas database, atas kompilasi dari lagu-lagu tersebut gitu. Sama juga dengan database karyawan gitu ya. Nah, kemungkinan besar database karyawan gitu mungkin tidak ada hak cipta atas entry ini karena sifatnya hanya informasi atau fakta yang tidak berdasarkan undang-undang hak cipta kita tidak dilindungi, misalnya berusamat gitu ya, menikah, staf gaji berapa bla bla bla. Nah, itu kan merupakan statement of facts gitu. Jadi tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Nah, itu dari sisi hak cipta. Kemudian yang kedua adalah perlindungan rahasia dagang. Jadi data dalam perusahaan itu juga bisa dianggap sebagai trade secret atau dilindungi berdasarkan rahasia dagang. Bagaimana syaratnya supaya data dalam perusahaan dapat dilindungi rahasia dagang? Yang pertama adalah informasi dari data tersebut sifatnya harus rahasia. Artinya apa? Artinya hanya perusahaan yang bersangkutan saja yang tahu mengenai informasi tersebut. Tidak bisa misalnya perusahaan tersebut mengklaim informasi yang tersedia secara publik gitu ya, lalu diklaim itu sebagai rahasia dagangnya enggak. Jadi informasinya harus rahasia, tidak boleh diketahui oleh umum. Jadi hanya dia aja yang tahu gitu. Apa contohnya? Misalnya contoh yang paling sering kita dengar gitu ya terkait dengan rahasia dagang, misalnya formula gitu ya, formula Coca-Cola. Nah, itu kan hanya mereka yang tahu gitu, atau resep makanan gitu ya, kita mau jualan. Nah, itu kan merupakan rahasia dagang yang hanya mereka tahu, yang orang lain tidak tahu gitu loh. Nah, itu adalah sifat yang pertama, itu sifatnya rahasia. Kemudian syarat yang kedua adalah informasi tersebut harus memiliki nilai komersial gitu loh. Jadi harus bisa membantu perekonomian dari perusahaan tersebut, punya nilai komersial yang punya nilai ekonominya. Rahasia informasi-informasi yang tidak memiliki nilai komersial ya tidak bisa dianggap sebagai rahasia dagang gitu. Misalnya cuman sekedar gosip gitu ya, kita gosipin teman-teman gitu, itu kan nggak punya nilai komersialnya, walaupun sifatnya mungkin rahasia kan, tapi tetap aja gitu kita tidak bisa menganggap itu rahasia dagang. Jadi informasi yang bisa dianggap memiliki nilai komersial itu adalah informasi yang bisa membantu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan
Misalnya tadi resep Coca-Cola gitu kan, resep Coca-Cola itu kan apabila digunakan, dijual dengan resep itu, Coca-Cola bisa dapat keuntungan. Atau misalnya client base gitu, suatu perusahaan gitu ya, client base-nya dari perusahaan, misalnya saya gitu di law firm, kita punya client base. Nah, itu juga merupakan suatu data yang memiliki nilai komersial. Atau bagaimana cara data-data mengenai penjualan, nah, itu juga memiliki nilai komersial, karena kalau misalnya data itu ketahuan gitu, oleh kompetitor lain dan mereka bisa katakanlah menyesuaikan dengan harga kita, atau mereka jadi bisa mengambil customer kita, nah itu bisa merugikan kita. Nah, itu maksudnya bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial gitu ya. Sama tadi seperti yang saya kasih contoh misalnya Facebook, Google itu kan juga informasi yang memiliki nilai komersial, karena dengan informasi tersebut mereka bisa olah dan mereka bisa tawarkan ke brand-brand agar digunakan sebagai alat marketing. Nah, itu dua syarat pertama, dan yang ketiga adalah ada upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan. Artinya apa? Pemilik dari data tersebut, dalam hal ini konteksnya adalah perusahaan gitu ya. Perusahaan tersebut secara aktif menjaga kerahasiaannya. Bagaimana caranya? Misalnya perusahaan tersebut menerapkan internal policy mengenai siapa saja yang bisa mengakses informasi tersebut. Apabila ada karyawan lain gitu yang mengakses itu, maka dianggap bahwa karyawan tersebut melanggar peraturan perusahaan gitu. Nah, itu kan merupakan salah satu cara gitu ya, perusahaan bisa menjaga kerahasiaan dari informasi atau rahasia dagangnya. Kemudian cara kedua misalnya dengan cara yang paling sering juga nih kita temui dalam praktek adalah penandatanganan NDA, non disclosure agreement, atau perjanjian kerahasiaan. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai salah satu cara perusahaan dalam menjaga rahasia dagangnya. Misalnya ada karyawan masuk gitu ya, karyawan ini punya akses terhadap rahasia dagang kita bisa minta mereka untuk tanda tangan gitu, tanda tangan NDA, bahwa mereka nggak boleh disclose data yang mereka miliki, dokumen yang mereka miliki kepada pihak luar. Nah, itu adalah salah satu cara yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana nih hak cipta dan rahasia dagang? Apakah mungkin kita misalnya satu data dilindungi sekaligus oleh dua, hak cipta dan rahasia dagang? Nah, saya sendiri berpandangan bahwa hal itu tidak mungkin. Jadi perusahaan itu harus memilih salah satu, apakah mereka ingin data ini dilindungi oleh hak cipta atau dilindungi oleh rahasia dagang. Kenapa nggak bisa? Karena sifat dari pelindungannya itu saling bertolak belakang. Misalnya dari sisi hak cipta, gitu ya. Salah satu syarat suatu ciptaan itu dilindungi oleh hak cipta adalah dia harus diumumkan apabila ingin dilindungi. Sedangkan di rahasia dagang itu syaratnya adalah harus dijaga kerahasiaan yang merupakan kebalikannya, gitu. Jadi tidak mungkin nih ada satu ciptaan atau satu data itu dilindungi oleh dua rezim haki yang berbeda, hak cipta dan hak dagang, rahasia dagang, nggak bisa. Jadi kita harus memilih salah satu nih. Misalnya apa tadi, data mengenai data e-commerce tadi ya, user interface tadi. Nah, itu kan karena kan kita akan mengumumkan itu karena akan dilihat oleh customer kita. Nah, itu bisa dianggap sebagai hak cipta. Tapi akan sulit kalau kita berargumen bahwa itu dilindungi oleh hak rahasia dagang karena kita sudah mengumumkan. Namun beda misalnya dengan customer base gitu ya, atau client base kita. Nah, itu bisa dianggap sebagai rahasia dagang karena memang kita sengaja menjaga kerahasiaan dari data tersebut. Kemudian perbedaan kedua antara hak cipta dan rahasia dagang itu jangka waktu. Jangka waktu perlindungan untuk ciptaan berdasarkan hak cipta yang dilindungi oleh hak cipta itu adalah 5 tahun. Ini khusus untuk database ya. Untuk database itu 5 tahun. Itu berdasarkan undang-undang hak cipta. Sedangkan rahasia dagang itu tidak ada jangka waktu perlindungan selama data tersebut dilindungi atau rahasia dagang tersebut dilindungi. Jadi kalau kita keep it secret gitu ya,
sampai 100 tahun gitu atau sampai berapa tahun pun itu tetap dilindungi. Tapi kalau untuk hak cipta, ketika kita menggunakan hak cipta sebagai perlindungan, maka perlindungannya terbatas gitu, sampai 50 tahun. Kemudian perbedaan ketiga adalah hak cipta dapat dicatatkan dan rahasia dagang tidak perlu dicatatkan atau didaftarkan. Bahkan ya tidak harus, bahkan tidak boleh menurut saya dicatatkan atau didaftarkan karena kita tidak boleh mengumumkan gitu kan rahasia dagang. Nah, ini mungkin bisa jadi dari sisi praktek bisa jadi kelemahan juga rahasia dagang karena kalau misalnya suatu ciptaan nih, kalau hak cipta kita catatkan itu kan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada kalau misalnya kita tidak mencatatkan. Walaupun untuk hak cipta sebenarnya tidak ada juga kewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan suatu ciptaan supaya dilindungi. Tapi ketika kita mencatatkan hak cipta, itu kita bisa punya legal ground yang lebih kuat lagi karena kita punya misalnya surat gitu ya dari Dirjen Haki yang mendukung pernyataan kita bahwa kita memiliki hak cipta atas data ini gitu. Tapi kalau untuk rahasia dagang kan tidak perlu dicatatkan, jadi tidak perlu daftarkan, jadi tidak ada supporting evidence yang bisa kita gunakan untuk berpendapat bahwa rahasia dagang ini benar milik kita, kecuali ya memang kita sendiri yang membuktikan hal tersebut. Tapi ini mungkin lebih ke tataran prakteknya dalam hal misalnya terjadi dispute dan lain sebagainya. Oke, nah ini juga slide saya terakhir ya. Saya emang singkat aja, mudah-mudahan nanti kita punya banyak waktu di diskusi. Ini adalah salah satu isu yang menarik juga yang pernah ditanyakan juga oleh klien pada saya ya kan. Jadi kalau misalnya data di perusahaan itu yang punya siapa? Gitu. Apakah perusahaan atau pemilik data pribadi? Nah ini tadi sempat disinggung juga tadi sama Bang Rifai mengenai perlindungan data pribadi. Jadi memang data dalam perusahaan itu besar kemungkinan akan mencakup juga data pribadi, data yang menyangkut diri pribadi seseorang, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di aturan-aturan yang ada, gitu, misalnya di Undang-Undang ITE, ada di Peraturan Pemerintah 71/2019 ya tentang sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, ada Permen Kominfo juga 20/2016, dan sekarang nanti dalam waktu dekat nih berapa bulan akan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di situ menyebutkan bahwa pemilik data pribadi hak gitu atas perlindungan data pribadi. Nah ini bagaimana ya kalau misalnya data satu perusahaan itu dimiliki oleh merupakan data pribadi. Siapa yang punya? Apakah saya boleh mengklaim kepemilikan atas data tersebut? Nah ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi perlindungan data pribadi sebenarnya tidak tepat apabila kita mengatakan bahwa pemilik data pribadi itu merupakan memiliki hak kepemilikan atas data pribadinya, walaupun namanya pemilik data pribadi ya, kalau berdasarkan peraturan kita. Makanya kalau di negara lain itu tidak, termnya bukan pemilik data pribadi, tapi data subjek. Gitu. Karena data subjek itu artinya bahwa subjek tersebut yang data tersebut melekat kepada subjek tertentu. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah pemilik data pribadi itu memiliki data pribadinya, menurut saya enggak, tapi pemilik data pribadi tersebut berhak atas perlindungan data pribadi. Artinya apa? Artinya perusahaan yang memiliki data tersebut tetap bisa memiliki hak cipta atas output data tadi ya, data yang dia proses tadi, misalnya big data atau client base tadi, itu tetap mereka bisa memiliki secara haki. Tapi ketika mereka memproses data tersebut, mereka tetap harus tunduk atau menghormati prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Misalnya harus mendapatkan konsen dari pemilik data pribadi gitu. Terus perusahaan tersebut harus menjelaskan kepada pemilik data pribadi, baik itu customer-nya maupun karyawan gitu ya, bahwa data pribadi ini akan kita gunakan untuk misalnya untuk analisa, untuk pemasaran. Misalnya kita gunakan untuk mengevaluasi karyawan, kinerja karyawan, dan lain-lain. Selama hal-hal tersebut dilakukan, maka perusahaan tersebut bisa tetap
dianggap sebagai pemilik haki atas data tersebut, tapi tidak mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi sehubungan dengan data pribadi mereka. Itu sebabnya perusahaan tetap harus menghormati data pribadi milik karyawannya maupun milik customer-nya, dan karena data tersebut ada dalam penguasaan perusahaan, belum tentu perusahaan itu bisa memperlakukan data itu seenaknya gitu, seolah-olah itu merupakan miliknya. Tidak, karena ini merupakan data pribadi perlindungan data pribadi ini merupakan hak asasi manusia, hak atas privasi gitu ya, dan ini harus dijamin oleh siapapun, termasuk perusahaan yang menggunakan data pribadi tersebut. Nah, demikian dari saya, singkat saja presentasi saya. Mungkin nanti sesi Q&A akan dibukakan oleh Rizka sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dani atas paparannya yang cukup menarik ya kali ini. Tidak hanya murni membahas tentang hak kekayaan intelektual, tapi juga dengan kaitannya terhadap perlindungan data. Melalui fitur chat dari Zoom ini sudah ada 2 penanya, Bang Dani, kebetulan. Mungkin untuk para peserta yang ingin memberikan pertanyaan juga bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di fitur Zoom. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini akan langsung saya mulai bacakan saja pertanyaannya ya Bang Dani. Ini ada pertanyaan dari Bapak Roland Huta Barat yang kaitannya sepertinya lebih ke arah pertanyaan mengenai perlindungan data pribadi gitu. Di sini pertanyaannya data pribadi kita yang ternyata disebarkan tanpa izin, misalnya Bapak Roland mendengar banyak data pribadi maupun konsumen yang diperjualbelikan atau disebarluaskan tanpa seizin kita oleh provider. Di sini diberi contoh misalkan ada provider yang di sini dimaksudkan adalah social media provider seperti Facebook. Nah, misalkan Facebook menyebarluaskan data pribadi kita, kemana kita bisa mengadukan hal tersebut dan dibawa kemana permasalahan tersebut untuk diadukan? Langsung saya jawab ya. Maunya aku bacain semuanya? Boleh. Saya langsung jawab aja gitu ya. Oke, iya. Mungkin ringkas ini lebih permasalahan data pribadi gitu ya sebelumnya. Sebenarnya bukan permasalahan haki, karena kita sebagai individual tidak memiliki haki atas data pribadi kita, tapi kita berhak gitu ya atas perlindungan data pribadi kita. Nah, memang saat ini aturan data pribadi kita itu masih belum lengkap sebenarnya di Indonesia. Jadi belum ada satu komprehensif law yang benar-benar mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Nah, inilah yang sekarang sedang disusun nih oleh pemerintah dan DPR yang katanya dalam waktu 1-2 bulan ini akan segera disahkan ya undang-undang data pribadi. Untuk saat ini sebenarnya kalau kita lihat di PP maupun di Permenkominfo 2016 itu ada sanksi administratif kalau misalnya perusahaan itu melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Misalnya akan diberikan sanksi oleh Kominfo dalam bentuk teguran gitu ya, pencabutan izin dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini sebenarnya enforcement-nya, penegakan hukumnya masih belum begitu kuat lah di Indonesia. Masih banyak itu pelanggaran data pribadi yang belum ditindak oleh pemerintah Indonesia. Tapi kita lihat secara perdata sudah banyak juga ya yang komplain. Misalnya kemarin kasus Tokopedia, kebocoran data pribadi digugat di pengadilan gitu misalnya. Atau pernah juga ada kasus pencurian data pribadi dibawa ke polisi gitu, karena dianggap melanggar undang-undang ITE. Nah, itu juga salah satu variasi-variasi yang bisa dilakukan lah. Oke, di sini juga kebetulan Pak Roland memiliki pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutannya memang lebih ke arah teknis dan prosedural ya, terkait perlindungan data pribadi. Mungkin sudah sebelum saya membacakan pertanyaan lanjutannya ini sebenarnya sudah terjawab juga oleh Pak Dani ya.
karena memang aturan perlindungan data pribadi yang lebih khusus juga sedang dicanangkan untuk segera diundangkan. Jadi memang untuk pertanyaan jawaban lebih komprehensif belum bisa diberikan, atau bagaimana nih? Ya sebenarnya sekarang dalam prakteknya sih udah ada lah beberapa yang menggunakan misalnya gugatan PMH gitu ya, atau menggunakan jalur pidana, tapi itu merupakan interpretasi masing-masing pihak aja. Memang benar tadi belum ada aturan yang khusus. Nanti mudah-mudahan kalau ada undang-undang PDP-nya, undang-undang data pribadi itu lebih jelas lagi gitu, apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi pelanggaran data pribadi. Kim, ini saya akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi telah menanyakan di sini, apakah perlindungan data pribadi tidak bertentangan dengan HAKI? Nah, ini memang sangat-sangat mirip dengan temanya ya, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab aja, Bang Denny. Perlindungan data pribadi tidak bertentangan dengan HAKI. Sebenarnya enggak, karena data pribadi, karena HAKI itu yang dilindungi adalah set of information-nya gitu, kumpulan data, kompilasi datanya. Sedangkan data pribadi itu adalah data yang melekat kepada masing-masing orang. Tadi yang saya bilang, misalnya data mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, gitu ya. Atau misalnya data rekan-rekan yang datang ke webinar kita kali ini. Misalnya Mas Supriyadi, kalau saya ambil datanya sendiri, Supriyadi gitu, misalnya umurnya, ya, ini maaf saya umurnya 30 tahun gitu ya, laki-laki gitu, terus tinggalnya di Jakarta Selatan, bla bla bla, itu data pribadi. Tapi data yang dilindungi oleh HAKI itu adalah misalnya data keseluruhan dari peserta yang datang nih. Misalnya dari data ini, saya melakukan mapping, misalnya ada setengah dari yang datang merupakan pria, misalnya berumur 40 tahun. Sepertiga lagi merupakan wanita berumur 30 tahun ke atas. Sepertiga lagi merupakan wanita berumur 20 tahun. Nah, itu kan adalah data-data yang sifatnya statistik gitu ya. Nah, itu dilindungi oleh hak cipta. Jadi, sebenarnya tidak bertentangan, cuman ketika kita ingin mengolah suatu data sehingga itu bisa dilindungi oleh HAKI, kita tetap harus comply atau tunduk kepada aturan perlindungan data pribadi yang ada. Oke, jadi selama comply sebenarnya ya tidak akan bertentangan ya untuk koridor perlindungan HAKI dan perlindungan data pribadi ini gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lebih ke arah perlindungan HAKI-nya sendiri, yaitu dari Bapak Winsalam Syahlingga. Pertanyaannya, mengapa rahasia dagang tidak harus didaftarkan? Dan apakah perlindungannya sama antara kalau didaftarkan atau tidak didaftarkan? Oke, jadi memang rahasia dagang itu tidak bisa didaftarkan, tidak harus didaftarkan dan tidak bisa didaftarkan karena tidak ada prosedur pendaftarannya juga dimanapun gitu ya. Kenapa tidak harus atau tidak bisa didaftarkan? Karena ya itu sifat rahasia dagang itu kan ada rahasia tadi seperti yang saya bahas. Jadi sifatnya sendiri harus rahasia, dia harus di-keep oleh perusahaan itu sendiri, tidak boleh disebarkan kemana-mana atau didisclose kemana-mana. Soalnya kalau kita melakukan pendaftaran kan kita harus masukin tuh rahasia dagangnya apa aja kalau misalnya ingin didaftarkan. Nah itu bertentangan gitu dengan prinsip rahasia dagang. Itulah sebabnya kenapa rahasia dagang itu tidak bisa dan tidak harus didaftarkan. Gitu. Bentar, sekarang ini sudah mulai ada pertanyaan ya, coba saya pilihkan kembali yang kiranya bisa menarik kita bahas sekarang. Oke, di sini ada pertanyaan terkait perlindungan HAKI yang kaitannya dengan konten-konten yang di-upload oleh seseorang dalam media sosial. Pertanyaannya datang dari, saya manggilnya Kak aja ya, Kak Muhammad Dimas Saputra.
Di sini pertanyaannya, bagaimana perlindungan haki pada musisi yang lagunya dipakai oleh YouTuber untuk keperluan konten mereka? Bahkan tidak jarang tanpa izin dari pencipta, yang dipergunakan juga ada gambar atau musik untuk konten tersebut. Kalau ini mungkin pertanyaan mengenai hak cipta atas lagu gitu ya. Betul. Kalau itu sebenarnya gini, sebenarnya walau kita sering lihat itu di YouTube, orang bikin cover lagu gitu ya, terus cover lagunya di situ dituliskan courtesy of YouTube atau courtesy of apa itu. Di situ kan dianggap udah boleh digunakan kalau dicantumkan seperti itu. Padahal sebenarnya tetap tidak bisa gitu, karena kita menggunakan lagu milik orang lain, hak cipta orang lain, dan pemilik dari lagu tersebut punya hak ekonomi dan hak moral, ya kan? Kalau misalnya kita gunakan itu hanya menyebutkan courtesy of ini, itu sebenarnya tidak cukup, karena kita tidak memberikan kompensasi secara ekonomi juga kepada mereka. Itulah sebabnya banyak masalah tuh. Kemarin, mungkin beberapa tahun lalu, kalau rekan-rekan ingat tuh ada masalah Payung Teduh, itu yang mereka punya lagu Akad, kalau nggak salah saya, di cover sama orang lain, dan orang lain ini viewernya lebih banyak daripada lagu aslinya. Gitu. Itu kan bisa merugikan juga dia secara ekonomi. Kalau misalnya tidak dibayar, sebenarnya bisa saja misalnya Payung Teduh melakukan gugatan terhadap pihak yang melakukan cover ini. Gitu. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi yang sudah masuk, yang mungkin akan coba saya bacakan yang benar-benar mirip dengan topik materi kali ini dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Mirza Rafli. Pertanyaannya, kreativitas dan keaslian merupakan dua unsur penting dalam menentukan suatu karya yang dapat dilindungi hak cipta. Mohon jelaskan bagaimana kita dapat melihat kandungan dua unsur tersebut dalam suatu database. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi sebenarnya secara singkat. Memang ini tidak ada guidance gitu sebenarnya yang pasti gimana. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ada tidak di situ misalnya kreasi intelektualnya. Makanya misalnya data nih, kalau data itu kita masukkan secara sembarangan, secara random, tanpa ada pemikiran gitu ya, tanpa ada usaha untuk membuat misalnya kumpulan data tersebut menjadi mudah dibaca atau menjadi berguna, itu nggak ada gunanya. Itu tidak bisa dianggap sebagai kreasi intelektual. Gitu. Misalnya lah data peserta yang hadir pada hari ini. Kalau cuma peserta misalnya ada Dani, ada Nadia, gitu ya, ada Rizka, ada Bu Alin, ada Bu Mona dan lain sebagainya, itu mungkin tidak bisa dianggap sebagai database yang dilindungi oleh hak cipta. Tapi ketika data itu kita olah, kita susun sedemikian rupa, kita kelompokkan gitu ya, sehingga bisa di mapping, oh ini adalah alumni angkatan ini adalah alumni angkatan ini adalah alumni yang bekerja di sini, sehingga menciptakan suatu insight yang baru gitu, ada informasi yang baru dari data-data tersebut. Nah, itu bisa dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Jadi harus dilihat nih apakah data tersebut kalau kita lihat bahasanya kan apakah selection atau arrangement of datanya itu menggunakan kreasi intelektual. Itu syarat yang penting sih. Oke, kemudian ini sudah ada pertanyaan lagi dari Bapak Joshua Roosevelt. Berkaitan dengan hak cipta, poin yang paling penting adalah mengenai hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral dari suatu pencipta. Pada saat presentasi, Pak Dani telah menyebutkan bahwa salah satu contohnya adalah data dari kumpulan mahasiswa. Apakah kumpulan data dari kumpulan mahasiswa tersebut memang memiliki hak ekonomi? Dan siapa pencipta dari database tersebut apabila disusun? Apakah seseorang yang melakukan kreasi intelektual atau institusi pendidikan itu sendiri? Terima kasih. Oke, jadi data mahasiswa, data kumpulan mahasiswa gitu ya.
Nah, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi. Data, kalau hanya sekedar data saja, mungkin bisa nggak dianggap karya cipta gitu ya, atau cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Tapi kalau data itu diproses atau disusun sedemikian rupa gitu sehingga menghasilkan value tertentu bagi lembaga itu, maka itu bisa dilindungi oleh hak cipta. Bisa dianggap juga bisa juga memiliki nilai ekonomi gitu ya, karena kita tahu nih misalnya dari data tersebut kita tahu oh ini mahasiswa di Trisakti itu misalnya dari sisi ekonominya rata-rata penghasilan orang tuanya berapa gitu. Jadi kita bisa menentukan di target market berikutnya apa gitu sebagai universitas atau sebagai institusi. Itu bisa saja memiliki nilai ekonomi, tergantung apakah memang perusahaan itu menilai itu memiliki nilai ekonomi atau tidak. Kalau iya ya harus dijelaskan apa nilai ekonominya kan gitu. Kalau itu bisa dijelaskan ya iya bisa dilindungi sebagai ciptaan gitu. Dan siapa yang memiliki database tersebut? Apakah seseorang yang melakukan kreasi intelektual atau institusi pendidikannya? Nah, ini mungkin kita bisa melihat kepada undang-undang hak cipta itu sendiri ya, apalagi misalnya terkait dengan perusahaan lah, kita katakan perusahaan karena tema kita perusahaan gitu. Siapa yang memiliki ciptaan yang diciptakan dalam hubungan employment, dalam hubungan ketenagakerjaan, misalnya karyawan dan bosnya gitu. Kalau kita lihat di undang-undang cipta, sebenarnya by default itu dimiliki oleh karyawannya. Jadi ketika karyawan itu menciptakan sesuatu dalam perusahaan, by default, secara undang-undang itu dimiliki oleh karyawannya. Kecuali ada perjanjian antara karyawan dan perusahaan tersebut yang menyebutkan bahwa perusahaanlah yang memiliki. Itulah sebabnya kenapa dalam satu perusahaan itu, apalagi perusahaan yang menghasilkan banyak haki ya, banyak hak cipta gitu, itu harus selalu menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa seluruh ciptaan yang diciptakan selama hubungan pekerjaan itu harus dimiliki oleh perusahaannya atau institusi tempat dia bekerja. Karena kalau tidak ada, itu nanti bisa dianggap sebagai kepemilikan dari karyawan itu sendiri. Nah, itu berdasarkan undang-undang hak cipta. Oke, baik. Ini berikutnya juga ada pertanyaan yang kebetulan masuk ke kolom chat pribadi saya. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu nih saya manggilnya, S. Panjaitan. Pertanyaannya, apabila perusahaan menggunakan hak cipta dari pihak ketiga. Pihak ketiganya dalam hal ini mungkin suatu perusahaan kontraktor yang menyediakan database. Dalam penyediaan database ini tidak ada perjanjian khusus antara perusahaan dan pihak kontraktor untuk pengaturan royaltinya. Padahal database tersebut bukan aset perusahaan. Bagaimana hak cipta tersebut dapat melindungi kontraktor dan bagaimana mengaitkannya dengan kerugian kontraktor? Jadi maksudnya bagaimana? Bisa ulangin nggak? Maksudnya gimana? Iya, jadi kalau yang saya pahami dari pertanyaan Bapak atau Ibu S. Panjaitan ini, jadi ada perusahaan yang bekerja sama dengan pihak kontraktor dalam menyusun suatu database. Tetapi karena sebenarnya database ini kan ada kaitannya dengan perlindungan hak cipta, seperti itu ya. Tapi ketika ada penyediaan database ini, tidak ada perjanjian khusus antara suatu perusahaan dengan pihak kontraktor yang menyangkut pengaturan royalti dari penyusunan database tersebut. Nah, bagaimana perlindungan cipta terkait database yang disusun oleh si kontraktor ini? Seperti itu sih kurang lebih. Gini, pertanyaan pertamanya adalah yang punya database itu benar nggak kontraktornya gitu kan? Apakah benar-benar dia yang punya hak ciptanya? Karena sebagai perusahaan yang menggunakan jasa database tersebut, kalau misalnya itu bukan dimiliki oleh kontraktor, itu bisa bahaya gitu. Karena bisa saja dia menggunakan ciptaan orang lain, hak cipta orang lain. Ketika kita menggunakan itu, kita bisa juga dianggap sebagai
melakukan pelanggaran hak cipta gitu ya. Nah, itulah sebabnya dalam satu perjanjian misalnya penggunaan jasa yang berkaitan dengan hak cipta itu selalu harus dibuat perjanjian. Dan di satu perjanjian itu harus ada pasal yang pasal indemnisasi gitu kalau kita lebihnya menyebutkan bahwa kontraktor ini menjamin bahwa mereka gunakan hak cipta yang database yang dikatakan kepada kita perusahaan itu hak ciptanya dimiliki oleh mereka gitu. Dan apabila ada pelanggaran, ada gugatan gitu ya diajukan kepada kita karena kita menggunakan servis yang mereka tawarkan, ya mereka harus mengganti kepada kita. Misalnya karena itu kita jadi dulu membayar sejumlah kerugian gitu kepada perusahaan lain, ya mereka yang harus membayar kepada perusahaan itu gitu. Dan memang harus ada perjanjian gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada perjanjian, gimana kita menentukan royaltinya? Rugi dong nanti perusahaan kontraktor database-nya kalau misalnya tidak ada perjanjian royalti. Oke, cukup jelas. Mungkin ini saya akan langsung melanjutkan kembali ya, Bang Dani, ke pertanyaan terkait perlindungan data. Ini spesifik ke perlindungan data sih sepertinya. Dari Bianda Rizky. Selamat pagi Pak Dani. Saya Bianda Rizky, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 2018. Pak, menurut prinsip perlindungan data pribadi, salah satunya integrity dan confidentiality, yang bisa dikatakan perusahaan wajib menjamin kerahasiaan data dan tidak boleh sembarangan orang dapat mengakses data pribadi. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan, apakah ada sanksinya? Dan bagaimana cara menjamin kerahasiaan data pribadi tersebut? Oke, bagaimana cara menjamin kerahasiaan data pribadi tersebut? Caranya yang pertama dengan patuh itu terhadap aturan yang berlaku saat ini. Kalau kita lihat di PP 71 di Permenkominfo 20/2016 ya tentang perlindungan data pribadi, di situ ada disebutkan perusahaan itu harus apa aja gitu. Misalnya harus sistem yang digunakan harus tersertifikasi atau mereka harus melakukan training dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk comply gitu dengan aturan perlindungan data pribadi yang berlaku. Bagaimana kalau misalnya perusahaan gagal gitu ya, gagal melindungi data pribadinya dan tidak serius gitu menjamin kerahasiaannya, itu tadi bisa yang saya jelaskan mengenai sanksi tadi, bisa diberikan sanksi oleh Kominfo gitu ya, pemerintah. Bisa juga nanti kalau misalnya karyawannya atau customer yang nggak puas melaporkan ya pidana mungkin jauh lah, tapi bisa saja digugat gitu ya di pengadilan dengan alasan perbuatan melawan hukum. Itu salah satu kemungkinan yang mungkin bisa terjadi juga gitu, kalau dalam hal terjadi pelanggaran aturan data pribadi. Oke, ini kemudian juga ada pertanyaan nih Bang terkait perlindungan data pribadi juga dari Bapak Erza C.A. Habian. Pertanyaannya, apakah informasi internal perusahaan selain basis data dapat dilindungi? Dan bagaimana perlindungan data perusahaan tersebut, maksud saya, soalnya saya ulangi ya, dan bagaimana perlindungan data perusahaan terbuka yang harus melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat? Terima kasih. Oke. Jadi untuk informasi internal perusahaan selain basis data, apakah dapat dilindungi? Oke. Jadi basis data itu, informasi itu bisa dianggap sebagai basis data dan dilindungi hanya apabila tadi kalau ada kreasi intelektual. Kalau misalnya cuma informasi aja, nggak ada kreasi intelektual, kalau saya berpendapat ya itu dilindungi melalui rahasia dagang tadi. Jadi itu dianggap sebagai rahasia dagang dan perusahaan itu harus menjamin bahwa itu informasi rahasia, itu tidak boleh keluar kemana-mana, dan juga perusahaan itu menjaga secara aktif gitu, misalnya dengan tanda tangan NDA kah, atau misalnya dengan bikin internal policy dalam perusahaan itu yang tujuannya untuk menjaga kerahasiaan data tersebut gitu. Dan bagaimana perlindungan data perusahaan TBK yang harus melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ya kalau untuk data-data perusahaan TBK yang harus
melakukan keterbukaan informasi, ya berarti informasi tersebut tidak dilindungi lagi, gitu, tidak bisa dianggap sebagai rahasia dagang. Tapi tentu saja kan sebenarnya perusahaan itu masih banyak lagi gitu hal-hal yang atau informasi-informasi walaupun perusahaan itu TBK yang masih dilindungi oleh rahasia dagang, misalnya terkait dengan formula tertentu gitu ya, atau alur produksi atau alur distribusi, dan banyaklah informasi-informasi yang sebenarnya tidak dipublikasikan sebagai perusahaan terbuka. Oke. Nah, saat ini pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul berikutnya lebih kepada pemahaman kekayaan intelektual murni ya, Bang Dani. Jadi saya coba bacakan dulu. Pertama di sini ada pertanyaan dari Ibu Lauria Intania Arkan. Sejak kapan logo tidak bisa didaftarkan hak cipta? Dan mungkin maksudnya sejak kapan logo bisa didaftarkan mungkin ya. Tapi kalau menurut Ibu Lauria saya salah dalam menyampaikan pertanyaan, silahkan dikoreksi ya Bu. Sejak kapan logo bisa didaftarkan hak cipta? Dan jika berbentuk gambar pada merek, bagaimana agar dapat didaftar hak ciptanya? Sepertinya butuh dijelaskan kembali nih Bang Dani, bedanya merek sama hak cipta. Ya ini koreksi saya juga mungkin ya, buat Rizka atau mungkin nanti ada yang lain gitu, bahwa setahu saya memang merek itu, logo gitu, yang kita lindungi melalui merek itu tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Jadi ya kita harus menentukan bahwa ini merek dagang atau bukan nih logo ini. Kalau ini merek dagang, kita daftarkan ke kantor merek dan mendapat perlindungan, maka itu tidak bisa lagi dianggap sebagai hak cipta. Kalau tidak salah saya itu ada di Undang-Undang Hak Cipta tuh mengenai itu. Jadi ya kalau sudah jadi logo itu tidak bisa lagi dilindungi oleh hak cipta apabila kita menggunakan itu untuk sebagai merek dagang gitu. Oke. Mungkin tapi mungkin kalau misalnya hanya gambar aja gitu ya, mau dilindungi hak cipta boleh. Tapi kalau misalnya digunakan untuk merek dagang, didaftarkan sebagai merek, nah itu mesti dilindungi oleh sebagai merek gitu. Mungkin kita mohon izin ini ya, menambahkan tanggapan dari Bang Dani. Benar sih, saya juga sependapat tadi responnya seperti itu. Memang ketika suatu logo sudah digunakan sebagai identitas dalam melakukan usaha, itu nanti ranahnya sudah ke perlindungan merek, bukan hak cipta lagi. Seperti itu sih jawaban singkatnya. Nah, kali ini sudah masuk pertanyaan terkait perlindungan data pribadi lagi dari Bapak Erizon S. Chaniago yang menanyakan bahwa upaya apa yang dapat dilakukan oleh customer yang memiliki suatu data apabila terdapat kebocoran dari database yang dikelola oleh suatu perusahaan. Oke, ini terkait perlindungan data pribadi tadi ya berarti ya. Jadi kalau kita lihat di aturan yang berlaku sekarang, sebenarnya apa haknya kalau misalnya datanya bocor? Sebenarnya ada kewajiban bagi perusahaan kalau misalnya data pribadi itu bocor, dia harus segera memberitahukan kepada pemilik data pribadi. Jadi apa hak kita? Ya kita berhak menuntut perusahaan itu untuk memberitahukan kepada kita secepatnya bahwa data pribadi kita bocor. Sehingga apa tujuannya? Kita bisa menentukan kira-kira apakah bocornya data pribadi ini bisa merugikan kita. Misalnya yang bocor data terkait dengan kredit card gitu, itu kan bahaya. Kalau misalnya tidak dikasih tahu secepatnya, nanti bisa saja data itu digunakan untuk pembayaran gitu ya, untuk hal-hal lain di luar pengetahuan kita. Tapi kalau diberitahukan secepatnya kan kita bisa mengambil tindakan. Misalnya kita bisa menghubungi bank, bisa blokir dan lain sebagainya. Nah, itulah alasannya mengapa harus segera disampaikan kepada pemilik data pribadi kalau bocor. Kalau misalnya perusahaan tidak melakukan itu, ya itu tadi kita bisa
menyelesaikan secara administratif, misalnya dari Kominfo gitu ya, mengirimkan teguran, sanksi, atau mungkin blokir akses gitu ya. Atau bisa juga kita melakukan gugatan ke pengadilan gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terkumpul masih terkait hak kekayaan intelektual. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Mimin Amiril Amsyar SH. Mencakup apa saja hak kekayaan intelektual? Jadi mencakup apa saja perlindungan hak kekayaan intelektual? Dan apa hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Ini pertanyaannya sangat luas sekali, mencakup apa saja hak kekayaan intelektual. Gimana ya? Banyak gitu ya kalau kita bilang hak kekayaan intelektual itu apa aja. Tapi mungkin saya bisa aja saya salah gitu, salah mengerti pertanyaannya. Tapi yang saya tahu kalau ditanya mencakup apa saja kekayaan intelektual itu banyak lah gitu. Misalnya ada hak cipta, merek dan lain-lain sebagainya, ada rahasia dagang, semuanya itu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Dan apa hubungannya dengan KUHP? Ya ada juga hubungannya. Kalau misalnya kan ada di undang-undang itu kan ada sanksi pidananya gitu ya. Dasar-dasar hukum pidana yang ada di KUHP itu juga akan berlaku gitu terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Misalnya kalau ada perbarengan perbuatan kejahatan gitu ya, pasal 55 atau prinsip-prinsip lainnya itu tetap berlaku. Jadi kalau ditanya apa hubungannya ya ada gitu, walaupun itu terkait hanya pelanggaran pidana gitu. Oke, ini rupanya ada pertanyaan terselip juga nih terkait data pribadi mungkin ya, kalau bisa saya kategorikan, dari Ibu Hairunisa RFSH. Bagaimana solusinya jika ada orang lain yang menggunakan akun pribadi seseorang untuk melakukan teror dalam hal penipuan? Itu udah perbuatan pidana, itu berarti maksudnya dia telah pertama perbuatannya adalah dia secara melawan hukum mengambil atau menggunakan akun pribadi yang dimiliki oleh orang lain. Itu ada di Undang-Undang ITE yang melarang gitu, karena ketika kita mengambil akun itu kan pasti kita menerobos gitu, kita hack gitu akunnya. Nah itu merupakan salah satu pelanggaran pidana. Satu. Kedua, kalau dia lakukan untuk meneror, misalnya ada ancaman kekerasan dan ancaman pembunuhan atau apapun, nah itu bisa jadi perbuatan pidana lainnya, apalagi untuk penipuan gitu. Jadi banyak aspek pidananya di situ dan bisa diselesaikan ya dengan cara pidana gitu ya, kalau mau ya dilaporkan ke polisi gitu, nanti diusut oleh polisi gimana. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan yang spesifik merujuk kepada perlindungan hak cipta dari Ibu Tutut Lucia. Pertanyaannya, dalam hak cipta ada jangka waktu perlindungan selama 50 tahun. Jika jangka waktu tersebut habis, apakah ada proses memperpanjangnya? Jika ada, bagaimana prosesnya? Apa jika kalau tidak perlu diperpanjang, mengapa? Sorry, Bang Dani masih di mute. Ya, Oke. Jadi hak cipta itu sebenarnya kan tidak perlu perpanjangan, itu berlaku otomatis karena perlindungannya pun otomatis kan. Jadi tidak perlu kita misalnya mengajukan perpanjangan, misalnya dalam merek gitu kan, kita kan harus mengajukan perpanjangan lagi, renewal. Tapi kalau hak cipta enggak, secara otomatis. Dan jangka waktu perlindungannya juga berbeda-beda gitu, dari satu ciptaan dengan ciptaan lainnya. Misalnya untuk
database sendiri, setahu saya itu cuma 50 tahun dan tidak berlaku perpanjangan lagi. Jadi ketika 50 tahun habis. Tapi ada juga ciptaan-ciptaan lain, misalnya musik gitu ya, buku, film, itu kalau nggak salah saya sepanjang seumur hidup dari penciptanya, dan tambah berapa tahun lagi setelah penciptanya meninggal, kalau nggak salah saya. Ada di situ, ada di Undang-Undang Cipta. Cuma saya lupa pastinya berapa. Itu perpanjangannya secara otomatis. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk lebih menyangkut kepada topik kita kali ini, yaitu pertanyaan lanjutan dari Bapak Muhammad Mirza Rafli. Perlukah pembuat database mendapatkan izin dari pencipta agar dilindungi hak cipta? Seperti layaknya performer meminta izin kepada pencipta lagu. Apakah pencipta juga berhak atas royalti dari pembuat database? Oke, tergantung begini. Kalau misalnya database itu, jadi gini kan, sebagai pencipta itu mereka punya hak ekonomi dan hak moral gitu. Dan hak ekonomi itu merupakan hak eksklusif mereka dalam misalnya mereproduksi ciptaan itu atau mengadaptasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya ketika dalam penyusunan database itu kita harus mengcopy, misalnya lagu gitu, kita harus mengcopy lagu itu menjadi satu lagi, kita gandakan, lalu kita masukkan ke database kita, iya, kita harus minta izin ke mereka. Kenapa? Karena telah terjadi proses penggandaan. Dan proses penggandaan itu merupakan hak ekonomi gitu. Dan kita sebagai pencipta berhak untuk melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan. Dalam hal seperti itu iya. Tapi kalau misalnya mungkin ada sistem IT atau teknologi tertentu yang memungkinkan kita untuk mengcopy tanpa harus membuat satu copy lagi, satu salinan yang baru, sehingga tidak melanggar gitu ya, tidak melanggar hak cipta. Dalam hal seperti itu menurut saya nggak perlu izin gitu lah. Atau biasanya gini, misalnya ketika kita tadi lah seperti platform e-commerce itu kan ada gambar-gambar gitu ya. Nah itu kan biasanya e-commerce-nya sendiri yang punya perjanjian dengan seller bahwa ketika mereka upload berarti e-commerce-nya punya lisensi untuk menampilkan ini ke publik gitu, ke customer-nya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk minta izin. Atau misalnya tadi, playlist lagu. Itu pasti ada perjanjian antara misalnya Spotify dengan pencipta lagu, bahwa boleh nih kalau misalnya lagunya ini dijadikan database untuk pengguna Spotify gitu. Biasanya akan ada seperti itu. Oke. Kemudian kembali lagi ada pertanyaan terkait perlindungan haki di sini. Dari Bapak Johnson Desiahaan, mohon maaf nih ya Bang Dani, pertanyaannya memang agak keluar dari topik. Bagaimana perlindungan haki terkait pilotnya perusahaan? Perlindungan haki terkait pilotnya perusahaan. Nah, mungkin kalau dari sisi pilotnya saya kurang begitu ini ya, prosesnya ya, kurang begitu familiar, tapi kalau kita lihat bahwa haki ini merupakan aset perusahaan gitu. Dan selama haki ini bisa dinilai, bisa divaluasi dalam bentuk uang, itu bisa masuk dalam model pilot gitu. Jadi dalam hal itu terjadi misalnya kepilotan ya bisa haki, misalnya perusahaan itu punya software tertentu gitu, atau mereka punya merek yang udah terkenal, yang mungkin kalau dijual ke pihak lain harganya mahal, itu bisa dijadikan model pilot gitu. Oke,
ini juga saya kebetulan dapat informasi dari panitia dan para pengurus HIKAT kalau misalkan perlindungan haki dan kaitannya dengan kepailitan ini akan ada sesi tersendiri di virtual IP Talk selanjutnya. Jadi mungkin kepada Bapak Johnson bisa ikut bergabung ya, nanti jangan terlewat untuk mendaftar ke virtual IP Talk series berikutnya, seperti itu. Jadi nanti di sana bisa dibahas lebih detail lagi. Iya. Oke, di sini sudah masuk juga pertanyaan dari Bapak Jonathan Alan Komala SH. Perkenankan saya izin bertanya bagaimana politik hukum di dalam persinggungan mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan data perusahaan dalam rahasia dagang di era disruptif atau di era digitalisasi, dan bagaimana penerapan perlindungan kekayaan intelektual atas data perusahaan yang diperuntukkan bagi UMKM pasca dikeluarkan UU Cipta Kerja di klaster perseroan dengan UU PT yang lama. Wah, agak kompleks ini ya. Mungkin Bang Dani bisa mulai ditanggapi. Ya, saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya nggak ada, kalau saya lihat sekarang, baik itu dari undang-undang RUU ya, Undang-Undang Data Pribadi dan juga Undang-Undang Rahasia Dagang, itu tidak ada treatment khusus gitu untuk UKM. Jadi selama mereka dianggap sebagai pelaku usaha, selama mereka memproses data pribadi, ya treatmentnya sama aja gitu dari sisi policy ya, kebijakan publik. Jadi tidak ada mungkin, tapi dari sisi penerapannya misalnya kadang-kadang tuh Dirjen Haki Indonesia mereka punya program khusus untuk UKM, katakanlah misalnya penyuluhan gitu ya untuk UKM mengenai pentingnya haki, kemudian biaya haki yang lebih murah gitu misalnya. Nah, paling sifatnya di sisi praktek gitu ya. Kalau dari sisi hukum sebenarnya sama aja. Jadi treatmentnya tidak ada yang berbeda. Nah, ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih. Saya terus terang belum sempat melihat klaster terkait haki ini. Mungkin Rizka nih, kayaknya udah pernah membedah nih dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin bisa sharing Rizka, apa aja nih yang terkait dengan haki ini? Kalau perubahan terkait haki di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang disinggung sebenarnya perubahannya lebih kepada rezim perlindungan paten dan merek, seperti itu. Sedangkan di sini juga pertanyaan dari Pak Jonathan ada kaitannya dengan klaster perseroan. Jujur saya belum sempat membedah karena memang beredar berbagai versi sebelum akhirnya benar-benar diundangkan. Saya juga agak maju mundur untuk mencoba membedah undang-undang ini gitu. Dan mungkin usulan juga kepada para panitia dan pengurus HIKAT, mungkin ini akan jadi satu topik tersendiri yang menarik untuk dibahas di diskusi berikutnya. Sepertinya akan booming juga kalau misalkan dibuat diskusi juga ya gitu. Ya, setahu saya untuk perseroan Undang-Undang PT tidak terpengaruh sama Undang-Undang Cipta Kerja, sepertinya nggak ada yang diubah ya, kalau saya tidak salah gitu. Oke, berarti mungkin jadi PR kita bersama ya untuk benar-benar mencoba membedah undang-undang ini dari berbagai klaster yang memang kembali diatur. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Salah satunya ini dari Dinarta Gundari. Ini pertanyaannya lebih kepada perlindungan kekayaan intelektual lagi ya, Bang Dani. Adakah perlindungan hukum terhadap suatu karya desain interior? Ketentuan apa yang mengatur perlindungan tersebut? Dan bagaimana cara seorang pendesain dapat memperoleh perlindungan haknya? Desain interior iya bisa dilindungi gitu ya. Dan bagaimana cara dia mendapatkan perlindungannya, ya itu syarat suatu ciptaan bisa dilindungi karya cipta, itu dia harus ada
kreasi intelektualnya gitu ya, harus merupakan suatu ciptaan yang sifatnya hasil dari kreasi intelektual, kemudian harus diumumkan juga, itu harus dikasih tahu ke orang lain. Kalau misalnya dia hanya sendiri, itu tidak diumumkan orang lain, ya itu tidak bisa dianggap ciptaan. Dan juga sekarang ada namanya fiksasi gitu, harus diimplementasikan dalam suatu bentuk yang tetap. Kalau misalnya hanya sekedar ide itu tidak bisa gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saudara Is Borneo. Di sini pertanyaannya terkait praktek enforcement, penegakan hukum atas kekayaan intelektual kelihatannya ya. Jadi di sini pertanyaannya, sekarang ini lagi tren seperti contohnya PTA, sebuah perusahaan pabrik plastik dengan merek X, yang kemudian seiring berjalannya waktu PTB mengambil plastik dari PTA. Namun merek X yang digunakan oleh PTA ini diganti oleh merek PTB sendiri. Katakanlah merek yang digunakan merupakan merek Z. Pertanyaannya, apakah PTB memakai mereknya sendiri dalam hal ini merupakan hal atau tindakan yang sah menurut hukum jika dilihat dari sudut perlindungan HKI? Bang, maaf masih di mute. Sebenarnya ada bisnis modelnya OEM kalau nggak salah saya itu namanya. Jadi kita pesan barang dari luar negeri gitu, terus kita cuma pesan produknya, nggak ada mereknya misalnya. Mereknya nanti kita masukin sendiri, jadi seolah-olah itu produknya kita yang bikin. Itu bisnis yang legal gitu dan sering, apalagi misalnya barang-barang dari Cina gitu yang kan lebih murah tuh, bisa dibeli dalam jumlah banyak, nggak ada merek, kita masuk ke kita tempelin mereknya, terus kita jual pakai merek kita, itu legal, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya itu udah ada mereknya terus dicopot, nah itu mungkin ada isu juga gitu, apakah pengusaha yang merek aslinya itu di produk itu yang memiliki merek itu pada produk itu sudah menyetujui atau enggak tuh mereknya diambil, itu kan. Tapi mungkin bukan di ranah merek gitu ya, mungkin ada sifatnya pelindungan konsumen kah, mungkin karena dianggap penipu, atau mungkin ada, kalau itu produk kesehatan mungkin ada urusannya ke BPOM ya kan, karena kan yang terdaftar di BPOM mereknya apa, dan tiba-tiba ketika di produk lain mereknya apa gitu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Muhammad Noval Hakiki. Pertanyaannya, dengan adanya peraturan yang banyak bersifat sektoral, apakah perlu dibuatkan sebuah undang-undang yang menjadi sebuah undang-undang data pribadi? Bagaimana sinkronisasi dengan undang-undang terkait yang mengatur data pribadi? Ini sebenarnya lebih ke arah paparan Bang Dani tadi ya. Memang sudah ada rancangan UU perlindungan data pribadi, cuman mungkin bisa dielaborasi lagi Bang Dani. Iya, jadi memang akan ada undang-undangnya gitu. Pertanyaannya itu, jawabannya adalah ya perlu. Makanya pemerintah sekarang sedang menyusun undang-undangnya dan sedang dibahas, dan dalam jangka waktu dekat akan disahkan. Salah satu tujuannya adalah supaya tidak ada tumpang tindih gitu, aturan. Karena kan sekarang tuh banyak tuh tersebar kemana-mana. Ada yang di sistem elektronik, ada yang di kesehatan gitu ya, ada perlindungan data di sektor keuangan gitu. Itu nggak ada payung hukum yang bisa mengcover semuanya. Makanya dibikin undang-undang, satu undang-undang gitu, khusus untuk data pribadi. Pertanyaan lanjutan dari Bianda Rizky. Menurut pengetahuan Bianda Rizky, data pribadi yang dimiliki perusahaan ada storage limitation-nya. Nah, jadi berapa lama jangka waktu penyimpanan suatu data tersebut?
Ini sebenarnya panjang nih jawabannya. Kalau misalnya itu merupakan data keuangan perusahaan gitu ya, itu ada lagi peraturan yang terkait apa ya, Undang-Undang tahun 87 saya lupa namanya, tentang data perusahaan atau apa. Jadi ada data finansial itu 10 tahun atau data untuk apa itu 10 tahun. Data untuk pembukuan berapa lama 10 tahun. Tapi kalau untuk data pribadi itu kita bisa ngelihat di Permenkominfo 20/2016. Di situ ada dibilang bahwa sebenarnya data itu bisa digunakan selama itu masih digunakan, bisa disimpan selama itu masih digunakan, punya value terhadap perusahaan. Tapi ketika nggak punya value lagi, perusahaan hanya bisa menyimpan selama 5 tahun maksimum. Minimum 5 tahun. Jadi harus disimpan lagi selama 5 tahun. Setelah itu baru boleh dihapus. Itu retensinya, retention periodnya. Oke, ini setelah saya kembali cek dan go through fitur chat, seluruh pertanyaannya sudah terjawab semua ya, Bang Dani. Jadi mungkin sesi diskusi kali ini bisa saya nyatakan ditutup. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan nih Bang Dani, sangat-sangat insightful dan semoga juga memberikan pengetahuan tambahan kepada para peserta webinar. Kalau misalkan perlindungan haki itu bisa dilihat dari perspektif yang lain, contohnya kali ini dalam kaitannya dengan perlindungan data, seperti itu. Mungkin selanjutnya, karena sesi diskusi juga telah berakhir, saya akan mengembalikan floor kepada Nadia. Terima kasih Nadia atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan jalannya acara kepada Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka atas waktunya. Kemudian acara selanjutnya akan ada penyerahan simbolis e-sertifikat oleh Ketua HIKAT, yaitu Ibu Ida Khairani SIMH. Kepada Ibu Ida, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan saya mewakili seluruh panitia, yaitu PSHKI Fakultas Hukum Trisakti, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti, HIKAT, dan Kantor Hukum KNK. Mohon sertifikatnya ditampilkan kepada host. Panitia memberikan sertifikat kepada Pak Dani Kobrata, SHLLM, atas partisipasinya sebagai narasumber pada acara virtual IP Talk Seri 8 mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atas data milik perusahaan. Terima kasih Pak Dani Kobrata. Sama-sama Bu Ida. Mohon tanggapannya sekalian di take picture oleh host. Oke. Selanjutnya, kami juga serahkan sertifikat kepada Mbak Rizka Hairunisa SH atas partisipasinya sebagai moderator pada acara virtual IP Talk Seri 8. Kepada Mbak Rizka, mohon diterima sertifikat ini. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat diskusi kali ini. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada mahasiswi nih ya, masih mahasiswi ya, Mbak Nadia Nursanti atas partisipasinya sebagai MC dalam acara virtual IP Talk Series 8. Semoga kedepannya bisa bekerja sama kembali dengan panitia. Terima kasih Bu Ida. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada PSHKI, IKFH, HIKAT juga, teman-teman di HIKAT, juga kepada Kantor Hukum KNK yang pada hari ini telah memberikan narasumber maupun moderator pada acara virtual IP Talk yang ke-8. Terima kasih atas nama panitia.
Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Ida Khairani. Sebelum saya menutup kegiatan hari ini, izinkan kami untuk mengambil sesi dokumentasi. Mohon kepada Bapak Ibu serta teman-teman untuk menyalakan fitur videonya sebentar untuk kami mengambil sesi dokumentasi. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Cukup, Nadia. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Demikian kegiatan hari ini telah dilaksanakan. Untuk mendapat informasi lebih lanjut terkait acara yang diadakan HIKAT, bisa di-follow Instagram HIKAT, yaitu di @hikat.id. Tidak ada gading yang terletak, saya sampaikan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Jika dalam memandu acara terjadi salah kata dan perilaku, saya Nadia Nursanti mengucapkan terima kasih banyak kepada PSHKI, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan HIKAT yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber, serta moderator, dan Bapak, Ibu, serta teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.